Halo semuanya, saya akan menjelaskan topik topik terkait tugas 2. Yang kedua, quantifier determiner. Quantifier determiner, much and money adalah bagian dari determiner, kata penjelas dengan jenis quantifier. Quantifier adalah kosakata untuk menunjukkan kuantitas atau pembilang dari suatu benda. Secara harfiah, much and money sama-sama memiliki arti banyak, tetapi keduanya digunakan untuk tipe noun kata benda yang berbeda. Apa perbedaan much dan many? Much digunakan untuk mendefinisikan jumlah uncountable noun kata benda yang tidak dapat dihitung, seperti grass and oil. Sedangkan many digunakan untuk menunjukkan jumlah dari countable noun kata benda yang bisa dihitung, seperti glass dan ice cream. Aturan dasar dalam menggunakan much yaitu noun yang terkandung di dalamnya akan selalu bersifat singular. Artinya, much hanya digunakan dalam kata benda tunggal, contohnya seperti juice, happiness, dan sebagainya. Jika menggunakan many, maka noun-nya akan selalu bersifat plural, misalnya books, tables, dan lain-lain. Jika menanyakan jumlah dari jenis benda yang tidak bisa dihitung, gunakanlah how much. Sebaliknya, pertanyaan how many berfungsi untuk mencari tahu jumlah dari jenis benda yang dapat dihitung. Apa itu countable noun dan contohnya? Countable noun adalah kata benda yang dapat dihitung secara jelas. Berikut contoh daftar countable noun: pillow, bag, cat, lamp, chair, stuff, knife, t-shirt, fan, spoon. Countable noun itu bisa dihitung, misalnya one pillow, one bag, dan sebagainya. Definisi uncountable noun dan contohnya. Uncountable noun adalah kata benda yang tak dapat dihitung. Berikut ini beberapa contoh countable noun: milk, susu, ink, tinta, garbage, sampah, salt, garam, dan sebagainya. Contoh penggunaan kata much dan many adalah dalam kalimat. Pertama, membuat kalimat menggunakan kata much. Kalimat positif: there is too much water in the pool. Ada terlalu banyak air di kolam. You put too much sugar in the cake batter. Gula yang kamu tuangkan pada adonan kue terlalu banyak. Kalimat negatifnya: I don't have much time left to finish the assignment. I don't have much money to go to Bali. Kalimat tanya: how much do you love me? It can be described in words. How much in this pen is 10,000 rupiah. Kedua, membuat kalimat menggunakan kata many. Kalimat positif: there are many students in my class. I take too many glasses of milk to school. Kalimat negatif: the market doesn't sell many types of rice. Many people didn't come to this birthday party. Kalimat tanya: how many employees at PT Ruang Rindu? There are 50
in place of Pretty Ruang Rindu. How many kinds of fruit does she grow in her garden? She has grown 5 kinds of fruit in her garden. Contoh kalimat, how much time do we have for this project? Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk proyek ini? Uh, ini kalimat jika contoh kalimat tentang time atau waktu. Apakah many bisa digunakan untuk uncountable noun? Sebelumnya, perlu diketahui kalau ada kata benda yang bisa masuk sebagai countable noun dan uncountable noun. Maka dari itu, kata-kata benda tersebut bisa didefinisikan jumlahnya menggunakan many atau much. Tetapi harus disesuaikan dengan konteks kalimatnya. Beberapa contoh diantaranya yaitu money, sugar, dan time. Misalnya, contoh kalimat sugar atau gula. Sugar termasuk uncountable noun, so yang jumlahnya bisa sebanyak apapun, ia tetap dikategorikan sebagai benda singular. Tetapi berapa banyak volumenya bisa kita ukur, misal 1 sendok atau 2 sendok. Barulah di sini kamu bisa menggunakan many. Contoh kalimat, she put too many teaspoons of sugar in her coffee. Sugar adalah uncountable noun, but teaspoon adalah countable noun. Dia memasukkan terlalu banyak sendok teh gula ke dalam kopinya. Contoh yang lain, time. Waktu. Kalau jam seperti jam tangan, jam dinding, dan sebagainya sudah jelas termasuk countable noun. Berbeda dengan time, waktu yang dapat dikategorikan sebagai countable atau accountable noun. Time digunakan untuk merujuk pada apa yang diukur dalam detik, menit, jam, dan tahun secara keseluruhan. Dalam hal ini, time termasuk uncountable noun. Contoh kalimat, how much time do we have for this project? Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk proyek ini? Tapi, jika time diartikan sebagai kesempatan, maka ia akan menjadi countable noun. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih, bye-bye.